Ya, halo guys, jumpa lagi di Fuad Project Car Lighting and Restoration. Ya, kali ini kita akan tutorialkan gimana cara penggunaannya VTEC 99. Nah, ini bagi Anda nih yang mungkin kesulitan cara menghilangkan jamur pada mika lampu mobil, tapi bisa bertahan lama, bahkan bisa tes uji bakar ya. Nah, produk kita ada 3 ya guys. Ini paketnya nanti ada paket kecil nih yang untuk pribadi, mungkin Anda yang buat untuk paket pribadi saja. Lalu ini ada paket sedang untuk yang buat usaha rumahan nih boleh. Nah, kalau yang ini baru paket yang untuk usaha menengah ke atas. Ya, ini kita ada 3 paket nih. Nah, oke, baik, kita langsung ke tutorialnya aja ya. Nah, ini kondisinya guys, sudah menguning nih. Kebetulan nih kacanya kita bongkar, ini hanya buat tutorial. Jadi bagi Anda mungkin yang mengerjakan tanpa harus bongkar lampu nggak masalah, jadi kerjakan aja di mobilnya, hanya ditutup koran aja nanti ya. Nah, ini kita tutorialkan dulu yang sudah kebetulan sudah kita lepas. Nah, ini kuning ya guys. Nah, Anda bisa lihat ya, kuning burem. Nah, oke guys, pertama-tama itu kita gunakan amplas. Oke, amplas 400 dulu. Nah, ini amplasnya 400 ya guys. Nih, usahakan amplas cari yang harganya itu yang bagus lah, yang harga-harga 5.000. Ini harga 400, amplas 400 coba dilihat. Nah, ini amplasnya 400 nih. Nah, kita amplas dulu dengan amplas 400 sampai kuningnya hilang ya guys. Oke. Nah, ini waktu saat di amplas ini muncul jamur-jamurnya nih. Nah, kekuning-kuningan nih. Nah, ini ada ya, kekuning-kuningan kan. Nah, ini jamurnya guys. Kita amplas dulu semua sampai jamurnya hilang. Oke. Amplas dulu semua. Mungkin untuk pengamplasan 400 ini ya kurang lebih sekitar 20 menit lah. Biar mendapatkan hasil yang bagus itu sekitar 20 menit guys. Nah, ini kita amplas dulu ya. Oke. Baru nanti kita next di video amplas dengan amplas 800 ini. Oke. Ya, ini sudah mulai banyak kuningnya. Nah, udah mulai keangkat ya jamurnya ya. Amplas selesai, amplas 800 hasilnya seperti ini ya, udah mulai bening lagi. Nah, sekarang kita next ke amplas 1500. Jadi kita ada 4 step amplas ya. Jadi stepnya itu dia 400, 800, lalu 1500, yang terakhir adalah 2000. Nah, ini stepnya di amplas 1500. Oke, kita amplas 1500 itu kurang lebih sekitar 10 menitan ya guys. Nah, ini di amplas dulu sekitar 10 menit. Lalu nanti next ke amplas 2000. Sekarang udah project sudah naik ke amplas 2000 ya. Ini sebelumnya nih amplas 1500 nih, hasilnya udah kayak gini. Nah, oke, kita next ke step ke amplas 2000 ya. Amplas 2000 nya boleh tengok. Nah, ini kita pakai amplas 2000, tapi usahakan amplasnya yang bagus ya, jangan pakai amplas-amplas yang 2000-an ya guys. Mungkin kalau amplas-amplas 2000-an nanti hasilnya kurang bagus nih. Tapi kalau amplas-amplas yang harga-harga 5.000 kayak Chicken atau sejenisnya lah ya, yang harga-harga 5.000 atau 6.000-an satu kertas gitu. Nah, itu bagus tuh. Oke, sekarang kita next ke amplas 2000. Nah, ini udah mulai bening nih. Ya, nah hasilnya sampai kayak gini ya. Nah, ini udah mulai warnanya udah bening, udah transparan nih. Sebelumnya kan kuning tadi ya. Jadi jangan lupa yang sebelah pinggir ini juga di amplas. Nah, nih. Nah, oke, sudah mulai bagus hasilnya. Ini nanti tinggal proses coating finishing. Nah, ini finish amplas ya. Jadi amplas 2000, setelah itu udah nggak ada lagi amplas. Lalu kita bersihkan dengan kanebo. Nanti usahakan kanebonya itu yang steril. Oke, amplas dulu sampai, kalau untuk yang amplas 2000-nya kurang lebih ya 10 menitan lah guys. Nggak lama lah, sekitar 10 menit dah siap. Oke, baru nanti kita project next stepnya di step spraying. Terakhir ya, udah amplas 2000 bening nih ya. Nah, kita proses kanebo ya. Jadi kanebonya ini usahakan jangan sampai ada kena minyak atau kompon dan segala macam. Usahakan steril ya guys. Jadi nggak boleh apa-apa. Jadi
Ini harus wajib dicuci sama sabun dulu atau sunlight kanipunya. Nah, kita lapkan kanipunya, lap merata, lap sampai kering ya. Nah, itu lap sampai kering. Nah, ini usahakan semuanya sudah terlap ya. Ya, pinggir-pinggir semuanya udah kelap. Oke, lalu kita akan next projectnya ke step spraying. Oke guys, kita gas ke step spraynya ya. Oke, sekarang kita di step cara campur VTEC 99 ya. Jadi saya sekarang tutorialnya menggunakan VTEC 99 yang 30 ml. Ini paket rumahan bagi anda-anda yang mungkin yang untuk paket pribadi boleh. Nah, yang di sini yang di paket ini nih saya buat simple ya. Jadi mungkin anda yang bikin dipakai untuk sendiri di rumah itu sudah bisa, hanya menggunakan dengan spray background ini aja. Nah, nanti saya akan tutorialkan bagaimana cara pakainya, bagaimana cara mencampurnya ini ya. Oke, sekarang kita akan campur ya. Terlebih dahulu di sini copot. Nah, ini agak dekat sedikit. Nah guys, ini ada mili, ukuran mili. Jadi di sini ukurannya kalau bisa belinya di tempat toko kue nih. Baru ada nih yang sampai 50 ml nih. Ini kan 10, 20, 30, 40 sampai 50 ml. Nah, cara campurnya seperti ini ya guys. Kita pakai dulu yaitu cari base coat. Nah, ini base coat nih. Kita buka ya. Kita buka base coatnya ya. Lalu masukkan ke sini sampai 10 ml aja. Jadi dituang ya 10 ml ya. Oke. 10 ml ya. Nih, saya lihat ya. Oke, 10. Nah, lalu kita campurkan lagi dengan hardcoat. Nah, ini bisa lihat nih hardcoat nih. Nah, ini hardcoatnya juga sama 10 ml. Jadi totalnya 20 ml ya semua ya. Hardcoatnya kita masukkan 10 ml juga. Nah, jatuhnya 20 ml ya. Oke. Lalu kita tambahkan thinner guys. Ini nih, thinner nih. Thinnernya wajib Cobra, atau kalau nggak ada Cobra mungkin pakai Chicken ya, atau kualitas yang harganya itu di atas lebih dari 40.000. Jangan pakai thinner yang di bawah 40.000. Nanti dia hasilnya nggak glossy atau enggak dia kadang-kadang nanti retak atau crack. Jadi kita pakainya wajibnya thinner ini ya. Lalu kita masukkan thinnernya sampai penuh. Nah, kita masukkan hingga penuh ya. Nah, udah guys, penuh ya. Lalu kita masukkan ke dalam tempat tabung spraynya. Kocok sini sedikit, tuang semua. Ya, ini udah kita tuang semua ke sini ya, guys. Lalu kita masukkan kembali sini. Nah, nanti kalau udah di sini, baru kita kocok. Ya, kita kocok sini aja guys. Oke. Setelah itu kita proses cleaner nih. Nah, kita ada juga cleanernya ya. Nih cleaner nih. Nah, cara pakainya cleaner itu dengan tisu ya. Siapin tisu aja guys. Tisu ini satu dilipat. Nah, dilipat. Dibuat kotak gini aja ya. Nah, lalu cleanernya dituangkan aja guys. Tuang ke sini sampai basah ya. Nah, sampai basah nih. Nah, ini udah basah ya. Lalu kita lapkan ke sini. Cara lapnya seperti ini ya, guys. Nah, diratakan. Ini bening nih pada saat kita lap nih. Nah, sampai rata ya. Jangan sampai nggak ada yang nggak kena. Ya. Oke. Oke. Sip. Nah, ini proses cleaner udah. Jadi tunggu benar-benar kering terlebih dahulu. Ini kan masih bening, guys. Nah, ini ada mulai nih buram ya. Nah, ada mulai buram. Nah, oke. Setelah ini kita akan proses spray. Cara spraynya yang pertama itu tipis-tipis saja ya. Jadi jangan langsung dibuat kilat, nggak perlu. Jadi pelan-pelan saja. Lalu mungkin bagi anda yang belum pernah pakai, mungkin pelan-pelan saja, jangan terlalu keburu-buru. Dan yang paling penting yaitu jangan sampai cara spraynya anda menunggingkan di sini. Nanti ada tetesan air di sini, jadi siapin tisu ya. Jadi setiap spray nanti isinya harus
dikasih lap supaya tidak netes ke mica. Nah ini yang sudah kering ya, sudah bisa dispray. Nah oke, kita akan spraykan pertama. Spray pertama itu tipis-tipis ya guys. Nah hasilnya tipis-tipis saja. Nah oke, ini sudah, jadi belum kilat dulu ya. Ya. Nah, jadi hasilnya yang pertama itu tipis-tipis saja ya guys, jadi nggak perlu kilat dulu. Nah ini diamin sekitar berapa menit aja, mungkin sekitar 1 menitan. Oke, nanti baru kita next ke spray selanjutnya. Nih, oke, tunggu ya beberapa saat ya. Ini sudah mulai merata. Nah oke, jangan lupa ini dilap ya, ini kan ada air nih kalau setiap spray. Nah ini lapis yang pertama, jadi hanya 2 lapis saja ya guys, jadi nggak perlu sampai 3 lapis, cukup pakai 2 lapis, tapi pastikan rata, jangan sampai ada yang tidak kena spray ya. Oke, nah, oke, ini spray terakhir, spray finishing ya. Oke, spray finishing caranya seperti ini. Oke, kalau ada puncatan airnya mungkin dibersihkan lagi ya. Oke. Oke, sambil dilihat mana yang belum kena ya, bagian tengah. Sambil dilihat aja. Oke, kalau bagian atas jangan pakai nungging ya, ini aja. Nah, lalu sebelah sini juga. Nah, bagian atas secara agak jauh aja nggak apa-apa. Nah, oke guys, jadi dipastikan betul-betul jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Oke. Nah, setelah proses spray ini akan menghasilkan seperti kayak kulit jeruk guys, tapi nanti ketika kering dia akan merata. Nah ini ada berapa waktu ya, oke, tunggu kering, nanti akan video lagi setelah kering ya. Ini masih seperti kulit jeruk, tidak apa-apa, sudah mulai mengering, sudah mulai merata. Oke, tapus dulu, nanti sekitar berapa menit kita cek setelah kering ya guys. Oke. Ya guys, ini yang sudah kering, hanya sekitar 10-15 menit aja. Kalau kondisi cuaca panas itu sekitar 15 menit saja udah kering ya guys. Jadi kalau mungkin kondisi cuacanya agak mendung atau hujan atau mungkin malam, itu bisa sampai 30 menit, paling lama 1 jam itu sudah kering. Nah ini kebetulan cuacanya panas, ini 10-15 menit udah kering. Nah ini coba secara dekat, ini udah merata, udah celing kilat, udah kayak baru nih. Nah ya, rata ya, jadi dia udah merata, ketika kering dia udah merata semua nih. Ini kalau kurang jelas di sini. Nah ya udah rata ya, udah bening ya. Nah udah bening, udah celing. Oke ya guys, mungkin untuk hasil yang lebih bagus lagi, saya saranin sih untuk di polishing besoknya ya. Jadi besok ini kalau seandainya untuk hasil yang lebih bagus lagi itu dipolis atau dikompon dengan mesin polisher, itu hasilnya lebih bagus. Tapi kalaupun seandainya tidak pakai mesin polis pun tidak ada masalah, karena tetap daya tahannya pun bisa lebih dari 1 tahun. Ya, kenapa sih harus pakai produk VTEC? Karena VTEC ini sudah kita uji dan sudah kita tes uji bakar atau burning. Kalau dibandingkan dengan nano burning yang sekarang lagi ngetren, yang hanya usianya hanya sampai sekitar 5-6 bulan saja, bahkan efeknya itu retak semua. Nah ini malah menghilangkan atau mengurangi keretakan ya guys. Jadi mungkin bagi anda yang sudah pernah pakai nano burning yang hasilnya memang bagus, tapi pada saat 4-5 bulan maka timbul retakan. Nah kalau produk kita di VTEC ini malah menghilangkan retakan dan menahan retakan guys. Jadi usianya itu berapa lama, daya tahannya itu bisa sampai 3-4 tahun. Oke, tutorial kita sampai di sini dulu. Mungkin bagi anda yang berminat sama produk kami, paketnya juga sudah ada yang sudah saya siapin dari paket A, B, dan C. Nanti anda juga bisa konsultasi sendiri dengan saya sendiri ya.
Jadi saya produknya kebetulan saya yang pegang ya. Kita di CV Akai Karya Mandiri. Jangan khawatir, kita sudah banyak supply ke seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir untuk kita tidak kirim atau tidak percaya. Anda bisa lihat di Facebook saya, di IG saya juga, semuanya di Fuad Project, atau klik di Google Fuad Project. Bisa juga klik di YouTube di Fuad Dr. Lampu ya. Itu kebetulan saya sendiri, dan untuk nomor rekeningnya juga saya sendiri ya, atas nama Fuad. Oke guys, sampai di sini tutorial ini. Sampai jumpa lagi di project selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Salam.